Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan sekalian, di hadapan kita sudah ada catnya SBAT ya, yaitu Sejahtera Bintang Abadi Tekstil. Jadi dalam waktu 1 bulan lebih, saham ini terus melakukan penurunan yang sangat drastis ya. Sebenarnya dari laporan keuangan atau pertumbuhan EPS-nya di tahun 2020 itu untuk Q1 minus ya, minus Rp1, kemudian Q2 dan Q3 itu tumbuh. Q2 tumbuh 3 poin, kemudian Q2 tumbuh 3 poin, Q3 0 ya, dan Q4 belum rilis laporannya gitu. Nah, sebenarnya kondisi saat ini ya, hari ini konten saya buat di hari Minggu ya, tanggal 14. Kemudian kemarin perdagangan terakhir itu di tanggal 11. Perdagangan terakhir itu ada pembalikan arah, teman-teman. Ini menarik menurut saya. Jadi posisi di bawah dengan volume yang luar biasa ya, hampir mencapai beberapa kali lipat ya, atau breakout dari hampir 1 tahun ya. Breakout volumenya itu breakout dari 1 tahun. Ini yang bisa kita load adalah periode 2020 ya, periode 2020, karena memang saham ini IPO di tanggal 8 April ya tahun 2020. Harga memang sempat naik tinggi, tapi begitu turunannya tajam banget, teman-teman. Ini memang benar-benar diolah oleh market maker ya, karena harganya yang masih nominalnya kecil, kemudian saham ini aktif dijual belikan. Biasanya memang trader-trader ya, copeter itu lebih suka saham-saham yang demikian. Nah, pada saat ini harga terjadi pembalikan ya. Kalau melihat dari powernya, melihat dari volumenya, saham ini akan mengalami kenaikan untuk beberapa hari ke depan ya, untuk beberapa hari ke depan. Namun bagi pemula, bagi yang memang benar-benar baru di bursa saham, saya menyarankan untuk menghindari dulu saham-saham yang demikian. Kenapa? Saya ambil contoh di sini. Bagaimana market maker itu membuat antusias pembeli ya, atau retail. Harga diturunkan di MA20, kemudian dipantulkan naik kembali. Nah, begitu seterusnya di harga dekat dengan MA20 ya, di mana di sini juga banyak orang-orang yang membeli ya, banyak orang-orang yang membeli di sini, teman-teman. Ini terlihat ya volumenya ya, volumenya terlihat di sini. Ini volumenya ini breakout dari 1 2 3 4 5 6 7, hampir breakout dari 10 hari ya. Artinya hampir semua retail di sini optimis bahwa harga akan mengayun naik kembali setelah harga menyentuh MA20. Karena para trader itu melihat pola sebelumnya, di mana harga begitu menyentuh di MA20 dia mantul kembali. Para pelaku pasar khususnya retail percaya di sini, teman-teman, bahwa ini
akan ada pembalikan arah kembali ya. Dari sini akan mantul naik kembali. Minimal itu memang kita percaya ada 3 kali pantulan ya, kalau memang harus konsolidasi dulu. Akan tetapi kejadiannya berbeda. Harga terus dibanting ke jurang ya. Di sini bahkan harga ya. Di sini terlihat teman-teman ya. Di sini terlihat semua orang juga saya garis dulu. Semua orang di sini ini menganggap harga akan menjadi penurunan terakhir ya pada tanggal 16 bulan 10 ya. Terlihat dari sini adalah volumenya di sini teman-teman. Selain itu ada beberapa pola yang memang hal demikian. Begitu harga naik tinggi dan turun mendekati harga konsolidasi sebelumnya atau harga terendah sebelumnya sebelum naik, maka saham tersebut ada kemungkinan akan naik kembali ya. Jadi terlihat di sini banyak yang akumulasi di sini teman-teman, banyak yang melakukan pembelian. Akan tetapi kejadiannya masih berubah lagi ya. Ini pasti banyak yang nyangkut dan tidak sesuai skenario di sini ya. Di sini, di harga sini di tanggal 16 ini ya. Tanggal 16 ini pasti akan banyak yang beli di sini, punya harga di sini. Sebelum mungkin teman-teman melakukan Armageddon ya. Nah, setelah di sini ada beberapa bulan itu terjadi konsolidasi ya. Begitu harga goyang naik di sini, ini juga banyak lagi yang beli teman-teman. Ya, banyak lagi yang beli. Banyak sekali yang beli. Dan begitu seterusnya. Akan tetapi sampai di sini harga dibanting turun ya, harga dibanting turun. Artinya teman-teman yang masih pemula banget, saya menyarankan untuk menghindari saham-saham yang demikian. Kenapa? Bayangkan ini naiknya sekian, begitu dibanting hanya butuh beberapa hari saja. Ya, bahkan percaya atau enggak percaya, di sini akan kesusahan untuk menjualnya saja kesusahan. Menjual di harga ARB saja itu susah. Sama di sini juga gitu. Menjual di harga ARB saja susah. Ya. Jadi saya berharap hati-hati, apalagi teman-teman yang hobi menggunakan margin atau menggunakan dana pinjaman dari sekuritas. Ya, bisa tekor berlipat-lipat teman-teman, ya. Karena untuk investasi, ya. Untuk investasi di saham ini katakanlah 2 atau 3 tahun ke depan itu juga akan belum kelihatan ya dari kinerja perusahaan ini. Kita lihat dari pertumbuhan EPS di tahun 2019 itu juga minus ya. Di tahun 2020 di awal saja juga masih minus. Bahkan ini Q4 juga belum rilis ya. Q3 itu enggak tumbuh EPS-nya. Artinya apa? Ini masih sulit teman-teman. Ini masih sulit. Tapi kalau sekarang ini akan terjadi pantulan naik, ya ini kesempatan untuk keluar dari saham ini. Ya, kecuali memang teman-teman sebagian itu adalah jiwa trader, ya monggo silahkan itu. Yang biasa ngambil 1%, 2%, ya silahkan monggo masuk. Tapi kalau teman-teman nggak punya banyak waktu dan masih awal banget di bursa saham, saya menyarankan untuk menghindari saham-saham yang demikian. Ini memang kalau melihat volume ini menarik teman-teman ya. Kalau melihat volume ini dengan pola seperti ini, idealnya besok untuk beberapa candle ke depan dia harus naik. Itu idealnya. Tapi kita lihat apakah market maker memang mau bawa dia naik atau dia akan banting lagi nanti ke 58. Kita lihat besok di hari Senin ya. Akan tetapi kalau misalkan mau masuk dan ngambil 1%, 2%, artinya beli saat itu, jual saat itu ya, itu monggo silahkan. Karena memang secara teknikal ini masih ada kekuatan yang tersisa untuk membawa harga saham ini naik. Gitu teman-teman ya. Ini untuk saham SBAT ya. Sejahtera Bintang Abadi Tekstil.
Jadi intinya dari video ini, yang pertama, jika teman-teman masih baru banget di bursa saham, hindari saja saham-saham yang demikian. Apalagi ya saham ini belum pernah bagikan dividen itu. Bagi yang baru banget, silahkan berinvestasi saja di saham-saham yang rutin membagikan dividen. Jangan masuk di saham-saham yang tidak ngasih dividen. Kenapa? Karena dividen itu yang kita harapkan sebagai investor, ya. Jadi semakin dividennya naik, harga sahamnya juga pasti akan naik. Itu. Memang kalau dibandingkan saham-saham gorengan dalam tanda kutip ya. Ini yang saya maksud gorengan ini, banyak pelaku pasar yang menyebut pada saat harga saham itu naik turunnya liar itu disebut gorengan gitu ya. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan saham-saham yang rutin bagi dividen, misalkan seperti Bank Jawa Timur, Dimas, ya itu pergerakannya memang slow teman-teman, ya slow pergerakannya. Tapi dalam setiap tahun walaupun harganya turun, tapi kita masih dapat yield dari dividennya, gitu ya. Jadi intinya untuk saham SBAT ini ada memang potensi naik kalau melihat dari kekuatannya ini masih ada tersisa ya untuk membawa dia naik ke atas. Akan tetapi karena saham ini rawan digoreng oleh market maker, maka bisa saja di hari Senin itu juga akan turun kembali gitu ya. Jadi memang susah ditebak yang saham-saham gorengan seperti ini. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan kirim email atau tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel Serba Inspirasi, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe jika berkenan, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan manfaat-manfaat dan edukasi khususnya bagi yang belum mengerti di pasar modal, belum mengerti teknikal dan sebagainya. Bagi yang sudah mengerti, bagi yang sudah expert, bagi yang sudah mempunyai pola-pola sendiri, ya skip aja videonya. Mungkin itu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.